A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisara wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wa in nun sukun bertemu kaf ifa, tapi ifanya di sini bersuara eng ya. Wa in, bukan wa in ke am. Zu usratin kasratain bertemu fa ifa. Fanadhiratun ila fanadhiratun domah tain atau tanwin domah bertemu hamzah izhar. Wa nun sukun bertemu ta ifa. Wa tasaddaqu khairul lakum. Khairul domah tain bertemu lam idgham ila gunna. Khairul lakum in nun sukun bertemu kaf, nun sukun bertemu ta. Pokoknya yang setelah ketemu kaf atau kaf suaranya agak ke eng ya. Khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ta'lamun mad arid lis sukun. Wattaqu yawman fathah tain bertemu ta ikhfa. Turja'una fihi ila Allah. Lafaz jalah di sini tafhim tebal. Mim tasdid guna. Tuwaffa kullu nafsim kasratain bertemu ma bertemu mim idgham diguna. Kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wa in kana dan jika ada, wa in kana dan jika adalah orang yang berhutang itu, wa in kana dan jika adalah orang yang berhutang itu, waqa'a gharimun terjadi, telah terjadi gharimun kepada orang yang berhutang, gharimun kepada orang yang berhutang, dzu usratin yaitu orang tersebut sedang kesulitan membayar utang. Orang tersebut sedang kesulitan nih, lagi membayar utangnya, bukan disulit-sulitin, emang kesulitan dia. Udah pengen balikin utang tapi nggak ada duit, lagi kesulitan. Sebulan 2 bulan kagak bisa balikin utang,
sampai tahunan nggak bisa padahal dia niat bener emang mau bayar utang tapi nggak pernah nemu duit. Fanaziratun, maka berikanlah tangguh, beri waktu, perpanjangan waktu. Ya udah, kalau emang janjinya meleset bulan depan, ya udah, kalau belum ada bulan depan lagi, ya udah, kalau nggak ada ya seadanya aja waktu sedapatnya aja dah. Yang penting kalau udah ada silakan bayar gitu ya. Jadi di agama Islam begitu, bukan pakai debt kolektor maksa kalau besar haus ya gitu. Nggak seperti itu. Kalau utangnya secara pribadi bukan kepada lembaga. Kalau lembaga kita emang udah janjinya sebulan kali ansur harus bertanggung jawab. Lahu kepada orang yang berhutang dikasih tangguh dah tuh ya udah bang, emang kalau abang lagi susah, lagi nggak punya duit, ya udah nggak apa-apa, besok-besokan gitu. Artinya alaikum, wajib bagi kalian, alaikum wajib bagi kalian, bagi siapa nih yang ngasih utang, kewajiban nih, keharusan nih, orang yang berhutang nggak sanggup bayar, nggak sanggup balikin. Alaikum, kewajiban bagi kalian yang memberikan piutang, takhiruhu, menangguhkan waktu pengembaliannya. Takhiruhu, mengakhirkan atau menangguhkan pengembalian utangnya. Ila maisarah, sampai orang tersebut mampu berkelapangan ya. Sampai orang tersebut hidupnya lagi mudah, lagi lapang, nggak sulit. Bifathis ini maisarah itu dengan memakai fathah huruf sinnya sa, wadomiha atau dengan mendomahkan sin maisarah surah, boleh maisurah. Artinya waktu yusrin, ditangguhkan sampai waktu yang yusrin, dia punya kemudahan untuk membayar utang atau waktu mudah, lapang. Wa anta soddaqu, dan menyedekahkan. Wa anta soddaqu, dan kalian menyedekahkan sebagian utang atau seluruhnya utang. Bitasdidi, dengan tasdid, tasoddaqu. Ala idghamit ta'i, dengan mengidghamkan ta. Asalnya tasoddaqu. Fil asli, pada kalimat asalnya. Bisodi, yaitu huruf shad. Wabil takfifi, dan boleh juga dengan tanpa mentasdid. Ala hazbiha, karena membuang taknya. Artinya tatasoddaqu, langsung begitu ya asalnya. Bukan wa an tatasoddaqu, asal begitu katanya. Tapi boleh juga boleh diidgham, boleh ditakfif. Kalau diidgham tasoddaqu, kalau takfif tatasoddaqu, asalnya tatasoddaqu. Jadi ganti notas ini. Iya. Artinya tatasoddaqu, kamu menyedekahkan. Alal mu'siri,
syirik kepada orang yang sulit mengembalikan hutang, alal musyrik kepada orang yang sulit, yang sukar mengembalikan hutang, bil ibra'i dengan membebaskan utang tersebut. Jadi menyedekahkan harta yang kita utangin kepada orang, kita bebasin dia dari mengembalikan hutang, itu sedekah. Nah, ya sudah Pak, saya bebasin aja, itu namanya kita sedekah sama dia. Ya. Boleh disedekahinya, ya saya misalnya punya utang 10 juta, ya udah Pak bayar 5 juta aja. Berarti kita bebasin 5 juta, yang kita bebasin 5 juta itu dihitung sama Allah sebagai sedekah. Atau boleh udah Pak, nggak usah mikirin utang yang 10 juta sama saya, udah nggak usah, saya bebasin gitu. Itu berarti menyedekahinya secara full 100%. Khairun, hal itu lebih baik kalau disedekahin kepada orang yang gak mampu mulangin utang. Khairun, lebih baik lakum bagi kalian yang ngasih utang. In kuntum jika kalian taklamuna mengetahui betapa istimewanya membebaskan orang membayar hutang. Pahalanya lebih gede daripada sedekah biasa. Ya, satu ada kemuliaan dan keistimewaan hati orang tersebut yang ngasih hutang. Enggak sembarangan orang membebasin hutang orang. Gue tungguin sampai tahun kapan pun. Yang ada begitu ya. Kalau orang mampu nih membuat dirinya, ya udah, emang dia lihatnya orang susah, ya. Bukan orang yang menghindar, beda orang yang menghindar ya. Menghindar dari hutang sama orang yang emang kesulitan membayar hutang, beda kan lihatnya dari ininya. Nah, kalau kita mampu begitu, itu kata Allah lebih baik itu. Sedekah yang lebih baik daripada sedekah yang biasa. Udah ngasih utang aja nih, kita udah ngasih utang aja sama orang, itu pahalanya lebih besar daripada orang sedekah. Kita ngasih utang aja ya. Mau ngasih utang 500.000, 1 juta, puluhan juta sama orang, itu pahalanya lebih gede daripada kita sedekah kepada anak yatim, lebih gede sedekah kepada fakir miskin. Kadang orang kagak ngerti ya, sedekah mau gede-gedean, tapi kalau mau ngasih utang sama orang mikir-mikir dia, mikir-mikir, bahkan bilang nggak ada, padahal ada. Padahal itu memberikan utang kepada orang, ya, bagi orang itu sampai saya pinjam, tolong saya butuh banget, itu gede banget pahalanya daripada pahala sedekah biasa. Dan lebih gedenya lagi ketika orang tersebut tidak mampu membayar atau mengembalikan hutangnya. Di samping tadi udah kita kasih tangguh, udah nggak apa-apa, bulan depan udah nggak apa-apa, tahun depan udah seadanya nggak apa-apa. Nanti kalau jangan dipikirin, kalau memang udah ada itu aja gitu. Ternyata setelah masuk tangguh enggak disedekahin sama dia, itu pahalanya lebih gede lagi, lebih besar lagi. Karena ketika hutang itu belum mampu dibayar sama orang kepada kita yang ngasih hutang, selama dia belum mampu bayar, itu kita dapat pahala terus, ngalir terus pahalanya, ngalir terus. Kalau hutang modal dibayar lunasin, pahalanya putus. Makanya beruntung orang yang ngasih utang gitu. Itu seperti apa? Sedekah jariah terus-terusan. Nah, kalau di sedekahin ya, kepada orang tersebut, ya udah dilindasin gitu, itu pahalanya lebih besar lagi. Innahu, sesungguhnya sedekah itu khairun, lebih
baik, fa'aluhu maka kerjakanlah oleh kalian. Ya udah bebasin aja. Kalau memang orang itu tidak mampu membalikin, bebasin udah apa-apa. Deh 1 juta kan gede, udah nggak apa-apa, bebasin. Bagi sama orang yang udah wafat ya. Iya, apalagi orang udah meninggal. Baru cuma 100.000, 200.000, 500.000, udah bebasin. Apalagi orang yang meninggal. Seperti itu. Hah? Kalau dia lupa ya, dia lupa ya. Siapa? Yang punya utang itu. Lupa? Iya itu. Lupa sama siapa, orang dermawan ya, ngasih utang siapa aja gitu. Enggak yang anunya yang minjemnya. Oh yang minjem lupa. Terus yang ngutangin itu, udah lepas aja saya itu. Iya kalau yang utang lepasin itu lebih baik. Ya gitu seperti itu. Kalau seandainya yang mengutangkan meminta ya hak dia gitu. Cuman di ajaran kita ada yang lebih mulia daripada nagih-nagih terus bebasin. Itu lebih mulia. Ada yang sampai kabur Pak Ustaz. Hah? Ada yang minjem terlalu besar nggak bisa nyaur sampai kabur. Iya, sampai kaburan. Beda alamat, beda tempat. Iya, itu menghindar, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau kita berutang kecil apapun, ya kita bilang aja emang belum ada. Mohon maaf ya, jadi saya setahun minjem, ya Allah jadi molor begini, nggak apa-apa. Jangan takut. Kalau orang yang memberikan hutang hati yang mulia nggak bakalan marah-marahin. Lu ya minjem gampang banget, ngulangnya susah. Nah, makanya jangan minjem hutang orang begitu. Kita perlu tahu. Ya, seperti itu nggak bakalan. Apalagi orang yang dermawan, baik di masyarakat nggak bakalan juga dia apa namanya nagih malu nagihnya juga malu beneran malu. Apalagi yang baru ratusan ribu, yang 1 juta mah udah keseringan dia. Namanya yang utang beda. Nah itu penyakitnya. Yang berutang dosa kalau dia nggak ada niat untuk bayar, justru malah menghindar. Itu malah nanti gantinya diganti yang gede sama Allah Subhanahu Wa Taala kali di akhiratnya. Fa'alu. Nah di sini kan disuruh kita, maka kerjakanlah. Kalau tahu kepada orang yang nggak bisa ngulangin utang, dia udah usaha dan kasihan dia istilahnya mikirin utang, lama-lama jadi nggak enak gitu kan, dan bebasin aja. Boleh bebasinnya, ada aturan tadi kan, boleh sepertiga, setengah atau full. Ini di Islam itu dalam rangka untuk meringankan beban orang yang berhutang. Jangan juga udah ngitung-ngitung, lu minjem utang sama gue 10 juta, lu tampang kayak kagak mampu buat bayar balikin ya, nggak bisa, gue nggak bisa ngabulin. Jangan seperti itu. Karena ada juga orang itu udah reken aja. Lu mau minjem utang sama gue 1 juta, lu minjem 100.000 aja bakal nggak mampu balikin gitu. Jangan, nggak boleh. Kalau ngasih, jangan direken-reken, jangan dinilai nilai orang. Nah, ada juga yang mau itu nilai, ya kan? Kayak lembaga aja, iya slip gaji aku gitu, lembaga pakai tahun pojok serabutan minjem utang mau gua 2 juta, lu 200.000 aja bakalan kagak mampu. Itu kan seakan-akan kita minta slip gaji dia, itu bukan lembaga perorangan. Iya. Fil hadisi, di dalam sebuah hadisnya sahih banget. Nggak ada yang bisa menentang. Man anzara mu'siran aw wada'a anhu azallahu Allahu fi dhillihi yauma la zilla illa zilluhu. Rawahu Muslim.
Fil hadis dalam sebuah hadis dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man siapa saja anzara yang memberikan tangguhan utang, anzara yang memberikan tangguhan utang, muksiron kepada orang yang kesulitan membayar utang, muksiron kepada orang yang kesulitan membayar utang, mengembalikan utang, atau wadoa anhu, dia membebaskannya, wadoa anhu, atau dia membebaskan utangnya, azallahu, niscaya, pasti, ini pasti ya, sebuah kepastian ini, benar-benar azallahu, benar-benar Allah akan memberikan naungan. Waduh, kalau Allah udah ya, azallahu, benar-benar dia akan dinaungi Allahu oleh Allah. Kalau udah menaungin, udah enak banget, udah selamat kan bakalan azallahullahu, niscaya benar-benar dia dinaungi oleh Allah, fi zillihi, dalam naungannya, fi zillihi, dalam naungannya, yauma, pada hari, yauma, pada hari, la zillah, yang tidak ada naungan, tidak ada perlindungan, tidak ada pertolongan, tidak ada bantuan, nggak ada naungan, nggak ada perlindungan, nggak ada pertolongan, nggak ada bantuan dari itu. Illa zilluhu, kecuali naungan dari Allah, kecuali pertolongan, bantuan dari Allah. Kalau cuma 100.000 udah semuanya, nggak usah dipikir. Gitu. Ada orang yang punya utang 100.000 mikirin, udah nggak segitu, 500.000 masalah. Itu bercairan kita dapat perlindungan Allah pada hari nanti, di mana pada hari itu ketika orang dibangkitkan, nggak ada yang mampu memberikan perlindungan. Guru nggak bisa melindungi muridnya, orang tua nggak bisa melindungi anak-anaknya, tetangga nggak bisa saling tolong menolong, nggak saling membantu. Nabi-nabi juga sama pada hari itu. Belum waktunya, yang cuman bisa menaungi, melindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu wasilahnya. Kalau ada orang utang 100.000, dia tanggap waktu, dia udah janji sebulan udah nggak usah dipikirin, 100.000 doang, 1 juta, itu cairan kita itu orang tahu. Kesempatan, ini kesempatan nih, Allah ngasih kesempatan buat kita untuk kita dapat perlindungan pada hari kiamat. Luar biasa ini. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Waduh, kalau hadis sudah diriwayatkan Imam Muslim sama Imam Bukhari, ulama kiai mana aja udah cocok, itu memang nggak bisa diganggu gugat. Itu benar, nggak bisa diganggu gugat dah. Wattaqu yauman turja'una, wattaqu, dan peliharalah diri kalian dari siksa Allah. Ini ayat yang selanjutnya ya, 281. Wattaqu, dan peliharalah diri kalian dari siksa Allah, yauman, pada hari itu, pada hari tersebut, turja'una, yang kalian dikembalikan, bil bina'i lil maf'uli turadduna, dengan bentuk bina maf'ul. Turja'un itu bukan tarji'una, bina maf'ul ya bentuknya. Turadduna artinya kalian dikembalikan, wal fa'ili, dan dengan bina fa'il tasiruna, kalian akan kembali. Wah, itu sudah turja'un atau tarji'un. Kalau turja'un dikembalikan,
Berarti mau nggak mau kita mati, mau nggak mau ya pasti dimati sama Allah gitu. Kembali kepada Allah. Kalau tarjiun berarti siap-siap. Yang kita nyadarin suatu saat kita akan mati, kembali kepada Allah. Fihi pada hari tersebut, ilallah kepada Allah. Huwa yaitu yauman di sini, wataku yauman. Huwa kalimat yauman di sini adalah yaumul kiamati, hari kiamat. Setelah kita udah kembali kepada Allah, summa kemudian tuwafa disempurnakan fihi pada hari tersebut kullu nafsin tiap-tiap orang, setiap orang jazaa sebagai balasan segala sesuatu kasabat yang telah dikerjakan kullu nafsin, kasabat yang telah dikerjakan, telah dilakukan kullu nafsin oleh setiap orang, amilat artinya telah diamalkan, min khairin wa syarrin, dari amal baik maupun amal buruk. Amal baik, amal buruk waktu itu kan semuanya dihitung sama Allah. Lah kalau nggak ada dapat perlindungan, amal buruknya banyak, susah di sana hidupnya. Nah kesempatan cuman bebasin utang aja. Nggak semua orang yang berutang misalnya kita bebasin, ada beberapa orang yang berutang sama kita bebasin, itu jaminan pada hari kiamat nanti semua amal baik dan amal buruk itu dibahas sama Allah. Kalau kita lakukan itu sewaktu kita masih kesempatan hidup, wes dilindungi sama Allah, dilindungi. Saya begitu tadi sudah nikmat, walaupun saya juga punya hutang sama orang, tapi saya nggak pernah orang berhutang sama saya sampai ratusan ribu, sampai jutaan saya tagih-tagih, nggak pernah. Dia mau ngindar atau gimana, enggak, udah saya dalam hati saya bebasin gitu dah. Ya karena tahu di sini diamalin dah ya. Dah rezeki mah jangan emang rezeki dia begitu aja udah. Rezeki dia, rezeki emang kita melalui kita menghutangin uang kepada orang tersebut dan uang tersebut kagak balik lagi, ya udah kita bebasin aja. Walaupun orangnya nggak muncul udah bebasin aja. Misalnya seandainya nanti dia datang dan membawa uang tersebut, ya udah nggak usah, udah usah. Ya kita ngambil begitu, ya, seperti itu. Sedangkan mereka la yuzlamuna, pada hari tersebut nggak akan dijolimin sedikit pun oleh Allah, nggak akan dirugiin sesuai amal kita. Kalau emang kita banyak amal baik, ya pasti dikasih kebaikan sana. Kalau amal buruk juga banyak, ya pasti dikasih buruk. Nggak ada Allah pilih-pilih ya, pilih-pilih kasih, enggak. Yang berbuat baik, berbuat buruk, ya semuanya sesuai amal waktu di dunia balasannya. Binafsi hasanatin, dengan cara mengurangi pahala kebaikan. Enggak ada yang dikurang-kurangin pahala kebaikannya. Au ziyadati sayiatin, atau Allah menambah-nambahin dosa amal keburukan enggak. Pahala enggak dikurangin, dosa kagak ditambah-tambah, sesuai dengan catatannya yang dicatat oleh malaikat raqib dan malaikat